Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Sobat RTD, saya yakin Sobat RTD dalam kondisi yang tenang, sehingga dalam kondisi tenang bisa melakukan segala aktivitasnya dengan lebih baik. Kali ini saya ingin sedikit bercerita lagi, sedikit sharing lagi mengenai salah satu strategi dari dark worker untuk bisa menguasai kita, membuat kita tanpa sadar berjalan di atas doktrin-doktrin, program-program yang disusupkan oleh mereka kepada kita. Dari mana sumbernya? Nah, kali ini saya ingin membahas sesuai dengan pengalaman saya. Ilmu yang saya pelajari atau ilmu energi spiritual Nusantara yang barusan saya pelajari di tahun 2010 itu membawa saya kepada sebuah pemahaman bahwa hidup ini haruslah didampingi oleh sang navigator yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan dengan dampingan dari sang navigator, maka kita akan bisa menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh kesadaran. Karena untuk bisa memahami navigator, maka tentu saja kita harus bisa melewati lapisan-lapisan yang ada di dalam diri kita. Dan tentu saja harus bisa menyadari, harus bisa tahu apakah yang sedang aktif itu navigator ataukah diri kita sendiri. Yaitu entah itu diri palsu kita, bagian jiwa ego, jiwa amarah serta keinginan, ataupun lapisan diri sejati, yaitu jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Nah, salah satu strategi dari para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi, dalam membuat kita ini, saya, Sobat RTD, kita semua, untuk bisa mereka manfaatkan. Itu adalah dengan menyusupkan doktrin-doktrin, program-program yang ada di dalam agama kita. Sehingga hasil dari beragama justru menjauhkan kita dari sang navigator atau bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Malahan hasil dari kita beragama ini membuat kita mendekat kepada diri palsu. Yaitu jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Ini sangat berbahaya. Karena para dark worker itu menyusupkan program-programnya kepada kita. Menyusupkan keinginan-keinginannya, rencana-rencananya. Yang tentu saja itu sesuai dengan kitab mereka, kitab Raja Sejati Kegelapan. Sehingga membuat kita ini seolah-olah beragama dengan baik, padahal itu mendekatkan kita kepada diri palsu. Bila kita beragama dengan diri palsu, maka selangkah lagi kita sudah di depan gerbang dari masuk kepada kesadaran yang disukai oleh iblis. Dan menjauh dari kesadaran sejati. Hadirnya navigator di dalam diri tidak bisa lagi. Kecil sekali kemungkinan kita bisa menyadari hadirnya, adanya bimbingan dari navigator.
Banyak sekali doktrin dari para dark worker ini yang disusupkan di ritual-ritual agama kita. Sehingga kita menjauh dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Banyak sekali loh, tanpa sadar kita lakukan. Salah satunya yang paling sering adalah bilang bahwa Tuhan itu di sana. Benar sekali, Tuhan itu ada di sana, di pusat alam semesta. Yang mungkin sebagian dari kita, yang mungkin juga bagi para light worker, belum pernah nyampe ke sana. Karena banyak dari para angel, para guru, para ascan dan master, para master yang juga belum tentu bisa sampai ke sana. Hanya mereka-mereka yang terpilih saja yang bisa sampai sana. Dan karena jaraknya jauh ini, maka kita sudah pasti akan kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat untuk bisa mencapai tempat tersebut. Tapi sebentar dulu. Sebenarnya Tuhan sudah membekali kita dengan sebuah cara agar kita bisa terhubung kepadanya secara langsung, yaitu dengan menempatkan percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Diri kita ini, diri Sobat RTD, diri kita semua, itu diperlengkapi dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri, yang sering juga disebut sebagai ruh atau spirit dalam bahasa Inggris, atau bisa jadi Atman dalam bahasa Sanskrit. Dan banyak lagi istilah-istilah lainnya yang semuanya mengacu kepada bagian ini. Bagian ruh, percikan cahaya Tuhan, spirit, Atman, dan banyak sebutan lainnya. Dan untuk bisa masuk ke sana, kita sebenarnya harus mengalami kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual ini sebenarnya dalam agama haruslah dimulai sejak dini. Dan karena itulah bekal dari kita beragama. Saya masih ingat salah seorang guru saya bilang, Awaluddin Ma'rifatullah, awal dari segalanya adalah kenal dengan Tuhan. Nah, sebenarnya di saat itulah kita disambungkan oleh para fasilitator, oleh para master, oleh para guru kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Dulunya para master, para grand master seperti Rasulullah, seperti Ahmad yang menjadi Muhammad, Rasulullah wakil Tuhan di muka bumi, itu sebenarnya menyambungkan kita kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, membuat kita mengalami pencerahan spiritual, kebangkitan spiritual, disambungkan secara langsung. Dan karena itulah kita bisa bersahadat dengan benar, bahwa benar kita menyaksikan jalan menuju Tuhan, benar kita menyaksikan bahwa ada wakil Tuhan di dalam diri kita. Ada juga master yang lain, misalnya Master Isa atau Yesus. Itu juga menyambungkan kita kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Sering juga disebut sebagai Bapa. Kita adalah anak dari Bapa. Kita dimasukkan, dihubungkan kepada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Itu semuanya awal mulanya, menurut saya, dihubungkan kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Cahaya agung, cahaya suci, cahaya di atas cahaya yang ada di dalam diri. Semua agama, semua kepercayaan, itu sebenarnya begitu. Barulah setelah itu, setelah terhubung ke sana, setelah tersambung kepada guru sejati yang ada di dalam dirinya, maka setiap fasilitator itu hanya sebagai pendamping, hanya sebagai teman sharing lagi. Guru sejati itu bukanlah manusia. Menurut apa yang saya pelajari, guru sejati adalah navigator atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri, yang muncul karena kita bisa tersambung kepada bagian ruh percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Bukan kepada seseorang yang ada di luar sana.
Seseorang yang ada di luar sana hanyalah pendamping, hanyalah fasilitator, hanyalah seorang yang menjadi tempat sharing kita. Tentunya beliau itu punya banyak sekali pengalaman. Dan karena ada banyaknya pengalaman di dalam diri mereka, maka kita bisa belajar dari mereka. Tapi guru sejati yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan adalah navigator. Bukan bagian yang lain, bukan ada di tempat lain, tapi ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini dengan doktrin, dengan program-program yang dibuat oleh para dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi, kita dijauhkan dari hal tersebut. Malah kita disambungkan, kita diminta, didoktrin tanpa kita sadar untuk menguatkan bagian logika. Yang mana logika itu erat kaitannya dengan diri palsu. Sehingga yang seharusnya ketika awal mula kita beribadah, beragama, itu seharusnya dihubungkan kepada kepada sang navigator, kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, ini tidak. Malah dibuatnya kita menjauh dari hal tersebut. Malah kita dibuat untuk tergantung dengan menggunakan bagian logika, bagian diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan dalam beragama. Ini yang menjadikan ketika kita beragama, kita menjauh dari Tuhan. Akhirnya juga esensi-esensi spiritual, esensi-esensi suci dari agama itu mulai tersekat-sekat, terkotak-kotakkan dengan divider, pembatas diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan ataupun logika. Sehingga kita semua ini akhirnya merasa ketika kita beragama, antara penganut agama yang satu dengan agama yang lain jadi berbeda. Bukan malah sama, bukan malah menuju satu titik yang sama, tapi malah jadi berbeda-beda. Ini sebenarnya diketahui oleh beberapa orang yang kualitasnya sangat luar biasa. Sehingga mereka tahu bahwa ujungnya sama. Tapi kemampuan yang mereka miliki itu tidak dimiliki oleh para wakilnya. Para murid-muridnya yang menebarkan kebaikan di muka bumi, katanya begitu. Tidak memiliki kemampuan yang setara dengan para gurunya. Entah itu gurunya juga didoktrin bahwa tidak bisa memberikan keilmuan tersebut langsung kepada muridnya, entah karena jenjang dalam belajar agama tersebut terlalu panjang atau belajar spiritual terlalu panjang, maka suatu ketika bila muridnya sudah dianggap mumpuni dan seharusnya bisa masuk pada kesadaran atau kualitas yang dimiliki yang sama dengan gurunya, tiba-tiba saja gurunya meninggal. Entah itu meninggal karena alami ataupun karena dorongan dari para dark worker. Atau bisa saja gurunya juga masih terdoktrin tanpa sadar oleh para dark worker. Jadi tidak ingin memberikan kunci terakhir kepada keilmuannya kepada muridnya. Sehingga muridnya tidak bisa masuk ke sana. Banyak orang yang ketika menjadi guru, ketika menjadi fasilitator, ketika menjadi guru utama pada sebuah perguruan, pada sebuah level agama, ini masih ketakutan dilewatin kualitasnya oleh para muridnya. Berarti juga mereka masih ada di dalam dirinya diri palsu.
Memang setiap manusia seperti kita ini pasti ada diri palsunya. Cuman seberapa aktifnya, seberapa liarnya bisa tidak dikendalikan. Pelan-pelan diri palsu itu menggerogoti kita tanpa kita sadari. Halus sekali caranya. Bayangkan saja bila seorang guru memiliki ketakutan yang bisa jadi itu karena adanya logika dan diri palsu yang terlalu aktif, membuat tidak ingin memberikan kunci terakhir misalnya kepada muridnya, sehingga muridnya tidak bisa memiliki kualitas yang sama dengan dia. Ini bahaya sekali. Sehingga makin sedikit orang yang bisa masuk pada kesadaran Tuhan, makin sedikit orang yang bisa mengalami pencerahan spiritual yang sebenar-benarnya. Bukan lagi pencerahan logika, bukan lagi pencerahan jiwa, tapi masuk pada pencerahan spiritual, terhubung kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Akhirnya banyak orang yang sebetulnya mampu, sebetulnya punya hak yang sama untuk bisa terhubung kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Akhirnya tidak bisa masuk ke sana. Terjebak kepada logika, terjebak kepada diri palsu, kemudian hasil dari beragamanya justru menjauhkan dia dari Tuhan itu sendiri. Akhirnya banyak kita lihat di sekitar kita, sekat-sekat yang timbul, yang muncul di antara para pemeluk agama. Kita berbeda tapi tetap sama dalam kemanusiaan, dalam strata atau level ekonomi, dalam strata atau level yang sama dalam kebudayaan, tapi tidak pada Tuhan. Selalu tetap ada perbedaannya, padahal Tuhannya tetap satu, Tuhannya tetap sama. Itu juga namanya Tuhan yang Maha Esa. Itu ada juga dalam Pancasila. Nah, ini salah satu cara yang dipakai oleh para dark worker dalam menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ketika kita beragama, ketika kita menjalankan ritual ibadah di agama kita masing-masing, justru kita mendekat ke arah diri palsu ataupun logika. Karena keduanya bekerja berbarengan. Karena itu saya sering mengingatkan untuk diri saya, untuk Sobat RTD, sebelum melakukan ritual ibadahnya, cobalah dahulu masuk ke kesadaran jiwa tenang. Gunakan relaksasi energi sehingga ritual ibadah yang dilakukan ya bisa langsung masuk kepada jiwa tenang. Minimal pada jiwa tenang saja. Jika bisa masuk pada jiwa tenang, maka navigator yang ada dalam dirinya itu akan mudah disadari kehadirannya. Padahal dia selalu ada di sana. Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Tapi kita yang sering menjauh karena kita menggunakan diri palsu serta logika. Tanpa kita sadari, kita didoktrin oleh para dark worker dengan salah satu cara yang saya cerita tadi. Bukan menjadikan pencerahan atau kebangkitan spiritual itu sebagai awal mula dari kita hidup. Ataupun ketika kita menjalankan ritual ibadah agama kita masing-masing. Akhirnya tidak tahu harus kemana, harus mengapa. Harus apa yang dijadikan satu titik fokus ketika kita sedang melakukan ritual di agama kita masing-masing. Sebenarnya semua sama, tapi menjadi berbeda karena adanya doktrin-doktrin yang diberikan oleh para dark worker dengan sangat terencana, sangat masif dari dulu sampai sekarang, dari awal mula peradaban sampai sekarang. Dan itu tidak kita sadari. Nah, ini salah satu sharing saya untuk mengingatkan kita semua, saya pribadi, Sobat RTD, para light worker, dengan bahayanya doktrin, bahayanya kerja dari para dark worker yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja itu akan menyangkut sebuah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Karena kita semua adalah pemeluk agama atau penganut kepercayaan. Saya berdoa agar apapun yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu ritual ibadah ataupun ritual
dalam mendapatkan cuan misalnya, itu selalu diawali dengan masuknya kita kepada kesadaran jiwa tenang. Ataupun jika bisa masuk langsung pada kesadaran spiritual, ayo kita lakukan. Sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan bisa didampingin oleh navigator yang ada di dalam diri kita masing-masing. Gitu aja sharing saya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.